Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul saat suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. Kebudayaan asing ini lambat laun diterima dan diolah tanpa menghilangkan unsur kebudayaan kelompok itu sendiri. Datangnya Hindu-Buddha di Indonesia mengakibatkan terjadinya proses percepatan akulturasi antara kebudayaan Hindu-Buddha dengan kebudayaan setempat. Berikut beberapa contohnya. Materi A. Seni bangunan. Bentuk-bentuk bangunan candi di Indonesia pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha dengan unsur budaya Indonesia. Bangunan yang megah, patung-patung perwujudan dewa atau Buddha, serta bagian-bagian candi dan stupa adalah unsur-unsur India. 1. Candi. Candi adalah bangunan kuno yang dibuat dari batu sebagai tempat pemujaan, penyimpanan abu jenazah raja-raja, dan pendeta-pendeta Hindu atau Buddha pada zaman dahulu. Istilah candi ada kaitannya dengan fungsi candi sebagai tempat untuk memuliakan raja yang telah meninggal. Unsur asli kebudayaan Nusantara dalam seni bangunan yang berbentuk punden berundak. Pada agama Hindu, candi berfungsi sebagai makam. Sementara bagi agama Buddha, candi memiliki tempat untuk pemujaan. A. Candi bercorak Hindu. Candi Hindu memiliki kubah yang disebut dengan sikhara yang melambangkan kepala dewa. Candi memiliki ruang bernama Garbagriha sebagai tempat suci yang hanya bisa dimasuki pendeta karena berisi berhala dewa. Candi Hindu merupakan tempat untuk memuliakan raja yang telah meninggal. Benda-benda seperti potongan logam dan batu akik disertai dengan sesajian disebut dengan pripih dan dianggap sebagai simbol memiliki zat raja yang telah bersatu kembali dengan dewa penitisnya. 3 segmen ruang candi Hindu adalah Burloka, yaitu kaki candi yang mewakili dunia manusia, Buarloka, yaitu badan candi yang mewakili dunia yang disucikan. Tubuh candi terdiri atas sebuah bilik yang berisi arca perwujudan. Swarloka, yaitu atap candi yang mewakili dunia dewa-dewa. Contoh candi yang bercorak Hindu di Indonesia, yang pertama, Candi Dieng, berada di dataran tinggi Dieng, Wonosobo. 2. Candi Prambanan atau yang dikenal dengan Candi Roro Jonggrang, didirikan di kaki Gunung Merapi. 3. Candi Gendong Songo, berada di lereng Gunung Unggaran, Ambarawa. B. Candi bercorak Buddha. Candi-candi Buddha di Indonesia terlihat berbeda dengan candi Hindu. Hal ini ditandai dengan banyaknya arca Buddha dengan kelengkapan sederhana serta bangunan stupa dengan patung Buddha di dalamnya. Candi Buddha berfungsi sebagai sarana ritual atau memuliakan Buddha, menyimpan relikui Buddhis ataupun biksu terkemuka atau keluarga kerajaan penganut Buddha, atau sebagai tempat ziarah bagi para pengikutnya. Di Indonesia, stupa merupakan ciri khas setiap candi-candi yang bersifat agama Buddha. Stupa adalah lambang suci agama Buddha dan tanda penghormatan kepada Sang Buddha. Arca Buddha selalu digambarkan layaknya manusia biasa. 6 sikap mudra adalah sikap tangan memutar roda Dharma, Dharma Cakra Mudra, sikap tangan memanggil bumi sebagai saksi saat Buddha digoda oleh setan yang bernama Mara di bawah pohon Bodhi, Bumi Parsa Mudra, sikap tangan menentramkan, Abaya Mudra, sikap tangan bersemedi, Dhyana Mudra, sikap tangan memberi anugerah, Wara Mudra, sikap tangan sewaktu memberi wejangan, Witarka Mudra. Tingkatan dalam bangunan candi bercorak Buddha adalah Kamadhatu atau buana hasrat, ketika manusia dikuasai oleh nafsu dan karenanya terikat kepada hukum karma. 2. Rupa dhatu atau buana rupa, di mana manusia telah bebas dari nafsu tapi masih terikat kepada nama dan rupa. 3. Arupa dhatu atau buana tanpa rupa, ketika manusia telah sempurna dan memasuki alam tiada. Contoh candi bercorak Buddha di Indonesia adalah 1. Candi Muara Takus di antara Sungai Kampar kanan dan kiri, Riau, Jambi, Sumatera. 2. Candi Palaosan, berada di Desa Bukisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten. 3. Candi Borobudur, berada di Desa Budur, Magelang, Jawa Tengah. Bangunan stupa pada masa India kuno digunakan sebagai makam atau tempat penyimpanan abu kalangan bangsawan atau tokoh tertentu. Stupa memiliki 3 bagian dari bangunannya. Ketiga bagian yang dimaksud sebagai berikut. 1. Andah,
melambangkan dunia bawah, tempat manusia yang masih dikuasai hawa nafsu. 2. Yantra, merupakan suatu benda untuk memusatkan pikiran saat bermeditasi. 3. Cakra, melambangkan nirwana, tempat para dewa. Kepercayaan agama. Masuknya agama Hindu ke Indonesia sekitar abad kedua Masehi berpengaruh besar terdapat sistem itu hanya menganut sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Mulai banyak menganut agama Hindu. Agama Hindu memperkenalkan konsep tentang dewa-dewa pada masyarakat Indonesia. Demikian juga dengan agama Buddha. Kemunculan kebudayaan dari India tidak serta-merta menghilangkan sistem kepercayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Perpaduan kepercayaan Indonesia dengan ajaran Buddha menyebabkan bangsa Indonesia mengenai konsep reinkarnasi serta mengenai dunia akhirat, surga dan neraka. Pengaruh India membawa perkembangan seni sastra di Indonesia. Seni sastra waktu itu ada yang berbentuk prosa dan ada yang berbentuk lembang puisi. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu tutur, pitutur, kitab keagamaan, kitab hukum, dan wiracarita kepahlawanan. Kemudian muncul wiracarita gubahan dari pujangga Indonesia, misalnya kitab Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh, serta muncul cerita-cerita carangan. Pengaruh aksara dan seni sastra dianggap paling penting dalam perubahan kebudayaan Nusantara. Dengan mengenal aksara menandakan bangsa Indonesia telah mengalami perubahan yang sebelumnya dikenal prasejarah menjadi sejarah. Bahasa Sanskerta yang berasal dari India juga membawa pengaruh besar terhadap perkembangan sastra di Indonesia, seperti prasasti yang ditulis dengan huruf Pallava dan bahasa Sanskerta. Kakawin dan kitab-kitab yang dibuat pada zaman Hindu-Buddha merupakan salah satu karya yang memiliki nilai sastra yang tinggi. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, seni sastra sangat berkembang terutama pada zaman kejayaan Kerajaan Kediri. Karya sastra yang dipengaruhi kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia dibagi ke dalam 3 zaman. 1. Zaman Mataram kuno, Medang Kamulan, dan Sriwijaya. Karya sastra hasil peninggalan zaman Mataram sebagai berikut: A. Kitab Mahabharata, B. Kakawin Ramayana, C. Kitab Sawasasana. 2. Zaman Kediri: A. Kakawin Kresnayana, B. Kakawin Samaradahana, C. Kakawin Bharatayuda. 3. Zaman Majapahit awal: A. Kitab Partajayana, B. Kitab Arjuna Wijaya. Zaman Majapahit akhir: A. Kitab Sundayana, B. Kitab Ranggalawe. D. Seni rupa dan ukir. Perkembangan dalam bidang seni rupa, seni pahat, dan seni ukir. Hal ini dapat dilihat pada relief atau seni ukir yang dipahatkan pada bagian dinding-dinding candi. Relief merupakan pahatan yang terdapat pada dinding candi. 1. Relief pada Candi Borobudur. Candi Borobudur memiliki relief berikut ini. A. Cerita Karma Wibaga pada dinding terbawah atau Kamadhatu dari Candi Borobudur. B. Cerita Lalita Wistara pada dinding tengah atau Rupadatu dari Candi Borobudur. C. Cerita Jatakamala Awadana terdapat pada dinding Candi Borobudur. D. Cerita Gandawyuha Badacari terdapat dinding lorong kedua sampai dengan keempat Candi Borobudur. E. Riwayat hidup Sang Buddha pada dinding Candi Borobudur. 2. Relief pada Candi Prambanan. Bentuk dari arsitektur Candi Prambanan adalah tradisi arsitektur dalam filosofi Hindu yang mengacu pada kitab Wastu Sastra. Objek-objek yang terpampang di relief Candi Prambanan terbentuk manusia, binatang, dan berbagai tumbuhan. Sementara itu, pada candi-candi lain terdapat relief berikut ini. A. Cerita Kresnayana, Partayana, dan Kunjarakarna pada dinding Candi Jajaghu. B.
cerita Ramayana dan Krisnayana pada dinding Candi Penataran. C. Cerita Arjuna Wiwaha dan adegan Sri Tanjung dibunuh di Sidapaksa terdapat pada dinding Candi Surawana. Sistem pemerintahan. Setelah datangnya pengaruh India di Kepulauan Indonesia, dikenal adanya sistem pemerintahan secara sederhana. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang ada di Nusantara. Yang awalnya sistem pemerintahan yang bercorak kesukuan dan kerakyatan berubah menjadi monarki dengan tingkatan yang jelas di seluruh kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Artinya, pemimpin tertinggi pemerintahan adalah raja, di mana raja dipilih berdasarkan faktor keturunan dari dinasti yang berkuasa dan dikukuhkan oleh kasta Brahmana atau kasta yang paling disegani dalam masyarakat Hindu. Masuknya pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha menyebabkan perubahan pada bentuk kerajaan yang berkembang di Indonesia juga memiliki corak Hindu-Buddha. Berikut kerajaan-kerajaan yang mendapatkan pengaruh Hindu-Buddha. 1. Kerajaan yang bercorak Hindu seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, dan Majapahit. 2. Kerajaan yang bercorak Buddha seperti Kerajaan Melayu, Sriwijaya, dan Mataram Buddha.